capek. Capek. April ini saya sedikit mengganggu waktunya ya. Kita mau stick wawancara sedikit tentang observasi yang rencana akan kita lakukan. Nah, kira-kira Mbak April punya waktu atau kapan nih Mbak kira-kira kita nanti mau observasi di kelas ya? Mungkin hari Jumat. Hari Jumat. Ini ya? Iya. Hari Jumat. Tanggal berapa ya Mbak sekarang? Tanggal 12. Tanggal 12 ya. 12 nih. Oke. Ini kita sama-sama satu rumpun ya Mbak, matematika gitu ya. Jadi pembelajaran matematika. Kemudian di kelas berapa Mbak? Kelas 7B. Kenapa milih 7B Mbak? Karena anaknya mudah untuk dikondisikan. Iya, anaknya mudah dikondisikan. Oke, kemarin materinya Mbak April sekarang mau materi tentang apa? Bangun ruang sisi lengkung. Jadi bangun ruang sisi lengkung itu sebelumnya materi untuk kelas 9 ya Mbak ya? Iya. Setelah kurikulum merdeka jadi pembelajaran di kelas 7 gitu Kelas ya? 7 nggih. Oke, harus optimis ya, harus bisa melaksanakan. Bisa. Oke Mbak April, kalau belajar tentang bangun ruang sisi lengkung itu, ini kan baru awal nih kelas 7 ada bangun ruang sisi lengkung. Berarti bahannya dari modul ajar ya Mbak? Nggih, dari modul ajar. Jadi tujuan pembelajaran dari yang bisa akan disampaikan Mbak April itu apa Mbak April? Untuk tujuan pembelajarannya sendiri, peserta didik dapat membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung. Luas permukaan ya? Nggih, dan volume. Dan volume Bangun ruang sisi lengkung. Ya, terus? Untuk selanjutnya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung. Ya. Ada lagi Mbak? Sudah. Ya, berarti tujuannya ada dua ya Mbak ya? Nggih. Membedakan luas permukaan dan volume bangunan lengkung sama menyelesaikan masalah. Nah, ini untuk kelas 7 karena materinya masih baru dengan bangun ruang sisi lengkung, kira-kira dengan tujuan seperti ini kira-kira bisa tercapai nggak Mbak? Insya Allah bisa tercapai. Ya, harus optimis ya. Oke, sekarang dengan tujuan yang disampaikan Mbak, kira-kira apa area pengembangan yang akan dicapai? Untuk area pengembangannya, jadi untuk peserta didik itu menemukan untuk kesadaran diri, ya dengan mungkin dengan rutin berdoa, tadarus, kemudian keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya keterampilan berrelasi seperti dengan belajar kelompok, keputusan yang bertanggung jawab, kesadaran sosial, manajemen diri, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan manajemen diri. Menarik sekali Mbak, area pengembangan yang akan dicapai kan banyak ya ini ya. Di sini sudah ada PSE, yaitu pembelajaran sosial emosional. Jadi nanti kesadaran diri itu anak-anak berarti diajak apa Mbak? Untuk kesadaran diri itu nanti
tadarus tadi Iya, ya, tadarus sama berdoa. Jadi biar menjadi kebiasaan untuk memulai kegiatan itu. kebiasaan positif ya. Nggih, anak-anak harus berdoa dan tadarus dulu. Terus kalau yang keputusan bertanggung jawab tadi, Keputusan memberikan pendapat atau saran gitu. Jadi peserta didik mengutarakan pendapat dan mereka kan harus bertanggung jawab atas apa yang disampaikan. Ya? disampaikan. Terus kalau yang kayak keterampilan berrelasi itu gimana Mbak? Itu dengan belajar kelompok. Jadi nanti kan di belajar kelompok ada diskusi ya. Nanti jadi untuk mereka itu saling berrelasi, saling bertanya. Misalnya nggak ada yang kalau saya itu kan ngajar kelas 8 tuh ada satu anak yang nggak mau berkelompok gitu. Nah, harus tugas kita sebagai guru untuk membaurkan itu kan. Terus yang kesadaran sosial, untuk yang kesadaran sosial itu berarti memberikan apa ya namanya, berarti peserta didik itu mampu menempatkan diri. Menempatkan diri. Jadi gimana ya, mampu menjawab dari misalkan sama temennya gitu kan, tidak saling mengembangkan egonya masing-masing ya. Jadi dari kerja kelompok tadi, terus siapa yang mau presentasi, siapa yang mau mencari sumber dan sebagainya gitu ya. Terus tadi manajemen diri itu terkait manajemen diri itu tugas mandiri. Oke. Jadi mereka bisa bisa memprediksi apa itu namanya. Oh, saya harus mengerjakan ini gitu. Terus tadi juga disebutkan tentang pembelajaran diferensiasi ya Mbak ya. Iya, betul. Ada 3 ya tadi ya Mbak. 2. Yang mau diambil Mbak April diferensiasi konten sama proses. Oke. Dan yang terakhir manajemen diri. Sudah. Oke, pemainnya banyak ya, luar biasa sekali. Kalau tercapai semuanya bagus sekali Mbak. Sudah ada pembelajaran sosial emosional, sudah ada pembelajaran diferensiasi. Nah, diferensiasi di sini, kalau diferensiasi konten itu Mbak April menyampaikannya bagaimana Mbak? Kalau untuk diferensiasi konten tadi nanti dengan gaya belajar ya, nanti kan ada macam-macam. Nanti di bangun ruang sisi lengkung ini nanti bisa dengan video atau dengan bangun 3D atau nanti ada siswa yang baca modul aja gitu. Oke. Jadi anak yang suka visual itu biasanya yang suka ini ya, video ya Mbak ya? Video. Terus yang anak yang suka baca, suka ini pakai modul gitu kan, modul ajar ya. Sama yang satunya tadi 3D. 3D. Karena memang anak-anak sekarang ini ya aktif. Kalau yang diferensiasi prosesnya, kalau untuk yang diferensiasi proses untuk guru mengelompokkan, terus nanti siswa yang butuh banyak bantuan nanti kita kelompokkan sendiri-sendiri dan nanti guru memfasilitasi. Ya berarti nanti pengelompokannya ini enggak Mbak heterogen atau diambil dari siswa yang pintar-pintar dari satu kelompok, siswa yang ini, atau dicampur aja? Dicampur aja. Ya. Ada juga yang dicampur seperti biar teman yang agak bisa ngasih tahu, bimbing temennya. Ada juga yang kalau Mbak Arif tadi sampaikan di awal, ada yang butuh bimbingan khusus. Ini tergantung kita ya sebagai guru mengelompokkan bagaimana. Terus ke strategi Mbak, strategi yang dipersiapkan Mbak April dalam pembelajaran besok apa saja? Biar pembelajaran menarik. Kalau selama ini pembelajaran matematika dinilai menarik atau tidak Mbak? Menyeramkan. Apa Mbak April nggak menyeramkan? Menyeramkan. Menyeramkan. Dan mestinya anak asumsinya angka, sedangkan matematika tidak hanya angka. Iya, betul. Untuk nanti kita dengan pembelajaran KSE nanti jadi di awal anak diberi motivasi kenapa matematika itu, mereka belajar matematika itu kenapa, terus nanti kenapa matematika penting kenapa itu penting, dan di
sinkronkan sama kehidupan sehari-hari. Jadi mereka itu masalah kontekstual. belajar matematika untuk ini supaya mereka lebih tertarik. Nanti kita berikan kuis itu dan beberapa pertanyaan, contohnya apakah pernah melihat tong dan apakah pernah melihat tumpeng. Itu kan dalam kehidupan sehari-hari menyerupai bangun ruang sisi lengkung berupa tabung dan kerucut. Itu. Oke, berarti yang tahap awalnya melihatkan ya, atau bertanya ya Mbak? Iya, bertanya pada anak bahwa masalah dalam kehidupan sehari-hari seperti tong sama tumpeng tadi. Ini itu sudah lekat ya dengan kehidupan anak-anak ya. Bukan yang barang yang jarang dilihat. Terus setelah itu apa Mbak? Terus nanti kita review, jadi sebanyak menyebutkan beberapa bangun sisi lengkung di kehidupan sehari-hari. Nanti untuk anak menuliskan di dalam sebuah kertas gitu. Tadi ada kuis ya Mbak ya? Kuisnya itu berupa mind map. Jadi memetakan, tadi kan sudah menyebutkan bangunnya apa aja, terus nanti masuk yang mana ini, kalau bagian kerucut atau tabung. Kalau prediksinya Mbak Apri, kira-kira anak-anak ini enggak kesulitan enggak kira-kira dengan mengelompokkan ini kerucut, ini tabung gitu? Insya Allah anak-anak tidak kesulitan karena kan bedanya cukup jauh ya. Kerucut, bedakan kerucut sama tabung. Terus tadi menarik, ada diferensiasi apa tadi? Pertama konten, berarti nanti ada video juga ya Mbak? Nanti ada video, nanti setelah itu kita menayangkan video, terus nanti kita kelompokkan anak-anak tersebut. Terus nanti kita pancing bagaimana mencari luasnya bangun tersebut dan volumenya itu seperti apa dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terus dikelompokkan dan anak-anak suruh ini dari tayangan video itu menganalisis atau hanya buat stimulasi aja videonya Mbak? Menganalisis, nanti kan dalam video itu ditayangkan bangun tabung itu terbuat dari apa saja. Nanti anak menyusun rumus ya dari masing-masing bangun datar itu. Kenapa bisa rumus tabung itu seperti itu, jadi anak-anak berusaha menganalisis sendiri biar anak-anak gampang mengingat. Terus setelah video nanti didiskusikan tadi dengan kelompok ya? Didiskusikan dengan kelompok. Kemudian mengerjakan LKPD. LKPD secara kelompok ya? LKPD secara kelompok. Terus ada presentasi Mbak setelah itu? Ada presentasi juga. Dan di sana juga Mbak Apri tadi menerapkan harus ada kesadaran sosial dan ini ya, yang mempresentasi semua atau siapa? Iya. Karena masih anak-anak kelas 7 kan, mereka masih kayak SD ya Mbak ya? Iya, saling kamu aja. Kamu aja, bukan rebutan. Kan biasanya kalau SD saya aja gitu. Gitu, presentasi kesadaran sosial. Oke. Sudah lengkap sih Mbak ini. Terus ada lagi Mbak mungkin yang ditambahkan? Terus mungkin di akhir ada apa Mbak yang tadi manajemen diri setelah kelompok? Oke, untuk manajemen diri siswa ini diminta untuk mengerjakan mandiri untuk soal-soal yang berkaitan luas permukaan dan volume. Nanti setelah memperoleh rumus, nanti siswa diminta mengerjakan secara mandiri. Itu langsung ke nanti ke pengetahuan, penilaian pengetahuan ya? Itu soalnya nggak banyak kan Mbak? Tidak. Karena kan kalau identik banyak itu kan identik dengan matematika itu sulit. Oke. Ini nanti ada LKPD gitu ya Mbak? Ada LKPD-nya mau
LKPD atau LKPD kertas atau gimana Mbak? LKPD kertas. Oh, saya kan ini tadi ya tujuannya kan buat matematika menarik tadi. Mungkin ada tips-tips dari Mbak April biar LKPD-nya menarik, mungkin ada kasih gambar atau bagaimana gitu. Nanti untuk LKPD biar menarik, kalau dalam kertas nih nanti ada gambar, apalagi ini bangun ruang ya, Yang jadi bisa dilihat ya. ya gampang untuk divisualisasikan. Terus dalam bentuk tabel, jadi sudah disediakan dan tabel. ya, jadi nanti di tabel-tabel nanti membentuk rumusnya itu diberikan tabel gitu biar poin-poin pentingnya itu ya gampang terlihat. Oke, jadi sudah komplit Mbak. Ini sudah ada tahapan-tahapannya, area pengembangan, strategi, terus LKPD-nya juga sudah, terus penilaian pengetahuan tadi juga sudah ya. Sudah, tapi sudah sangat lengkap. Mungkin ini aja sih masukan, kalau tadi sudah ada gambar dan tabel karena berbasis kertas, mungkin juga ke depan mungkin nggak hanya ini, ke depan juga bisa diselang-seling dengan LKPD atau kuisnya bisa menggunakan aplikasi yang menarik dan banyak gitu. Jadi kalau ini kira-kira anak-anak menggunakan gadget ya Mbak bisa pas pelajaran? Oh tidak. Okay. Mungkin ya, jadi karena alasannya kalau gadget ya anak-anak jadi nggak fokus ya Mbak. Gitu. Kalau pas pengalaman saya mungkin sesekali saja kadang kita memberikan waktu untuk entah itu kuis, entah itu LKPD gitu. Kadang-kadang menggunakan gadget yang biar anak-anak tahu bahwa gadget itu fungsinya berbagai banyak hal, khususnya untuk pembelajaran matematika gitu. Jadi bisa pakai aplikasi di sana, pakai worksheet gitu. Oke, terima kasih Mbak April, sudah luar biasa rencana untuk observasi. Semoga lancar, semoga tujuan belajar juga tercapai, strategi juga sudah, dan semoga benar-benar tujuan pembelajaran tadi yang matematika jadi menyenangkan ya. Karena itu jadi PR, jadi kalau pas 7 matematika tidak menyenangkan, pas 8 tambah kelas 9 semakin seram. Yang sering itu kelas 9 itu jadinya materi kelas 7-8 sudah lupa, karena kelas 7-8 ini dulu mungkin nggak paham. Nah gitu, atau dulu kadang pahamnya cuma setengah-setengah gitu. Harapannya pembelajaran yang diferensiasi ini atau ditambah KSE tadi dengan berbagai macam LKPD yang menarik, anak-anak bisa tertarik dan nilainya maksimal. Makasih Mbak April, semoga lancar nih. Mas Yawu ini ditandatangani dulu ya Mbak. Oh ya. Makasih ya Mbak April atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa meneh?